Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya di keadaan yang sekarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sosiologi KD 3.1, yaitu teori perubahan sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Verina Lutfia, kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Sebelum memasuki ke materi tentang teori perubahan sosial, tahukah kamu apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebelum kita membahas teori-teorinya, apakah ada yang tahu berapa teori yang akan kita bahas? Yuk simak teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial. Pada dasarnya, teori perubahan sosial itu ada 4 jenis. Dan di setiap teorinya ada beberapa pendapat para tokoh mengenai pandangan mereka pada teori perubahan sosial. Seperti yang pertama, ada teori evolusi. Yang kedua, ada teori konflik. Yang ketiga, ada teori fungsionalis. Dan yang keempat, ada teori siklis atau siklus. Teori yang pertama kita bahas adalah teori evolusi. Apa sih teori evolusi itu? Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Maksud dari arah tetap adalah perubahan sosial akan tetap bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Teori evolusi pada dasarnya berpijak dari teori evolusi Darwin dan dipengaruhi dari pemikiran Herbert Spencer. Adapun dalam teori evolusi, perubahan sosial terhadap dua tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Menurut Emil Durkheim, adanya perubahan karena suatu evolusi memengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Adapun menurut Ferdinand Tönnies, bahwa masyarakat berubah dari sebelum masyarakat sederhana yang hubungannya erat dan komparatif menjadi masyarakat besar yang menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Teori yang kedua yang akan kita bahas adalah teori konflik. Apa sih teori konflik? Ada yang tahu? Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik sendiri berasal dari pertentangan kelas antara kelompok pengusaha dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga perubahan sosial dapat melahirkan pengubahan sistem sosial tersebut. Dalam teori konflik ini, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan sangat berpengaruh terhadap semua perubahan sosial yang terjadi. Sedangkan menurut Ralph Dahrendorf, setiap perubahan sosial merupakan hasil dari konflik dalam kelas masyarakat. Teori yang ketiga yang akan kita bahas adalah teori fungsionalis. Apa sih teori fungsionalis? Ada yang tahu?
Dalam teori fungsionalis, menjelaskan perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan perubahan yang tidak menguntungkan akan dibuang atau tidak digunakan. Dalam teori fungsionalis, tokoh yang berpengaruh adalah William Ogboom. Menurutnya, walaupun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan dalam perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat, ada pula yang perubahannya lambat. Teori yang terakhir yang akan kita bahas adalah teori siklis atau siklus. Ada yang tahu teori siklus itu apa? Teori siklus merupakan perubahan sosial yang terjadi secara bertahap, dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna. Akan tetapi, perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya, sehingga tergambarlah sebuah siklus. Dalam teori siklus, tokoh yang berpengaruh adalah Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Menurut pendapat Oswald, bahwa setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap. Contohnya adalah pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa ke masa tua. Adapun menurut Arnold Toynbee, perubahan sosial, baik itu kemajuan ataupun kemunduran, dapat dijelaskan dalam konsep-konsep kemasyarakatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Dari teori-teori perubahan sosial tadi, ada teori yang saling bertentangan. Misalnya, teori evolusi adalah lawan dari teori siklus. Dan yang kedua ada teori fungsionalis adalah lawan dari teori konflik. Mengapa demikian? Konflik evolusi lawan dari konflik siklus. Jadi, teori evolusi beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap, yang dilalui oleh semua masyarakat sehingga perubahannya ada batas akhir. Sedangkan teori siklus, setiap perubahan di masyarakat tidak bisa dikendalikan secara penuh, karena setelah perubahan terakhir akan kembali lagi ke awal, sehingga terbentuklah siklus. Yang kedua, sedangkan teori fungsional lawan dari teori konflik. Kenapa demikian? Nah, jadi teori fungsional ini hanya menerima perubahan sosial yang baik, sedangkan yang buruk dibuang atau tidak digunakan. Sedangkan untuk teori konflik, di mana perubahan sosial bisa saja memiliki konflik, dan kebanyakan konflik tersebut menghasilkan perubahan yang buruk, sehingga perubahan yang buruk diterima menjadi perubahan sosial. Dengan demikian, teori yang tepat dari kedua perbandingan tersebut ialah teori siklus. Mengapa? Karena memang bisa sekali untuk manusia kembali ke awal atau seperti semula.
Seperti pada peradaban manusia yang mana kita berada pada tahap menuju puncak teknologi, tetapi ketika revolusi berada di puncaknya, manusia merasa bosan dan ingin rasanya kembali seperti sedia kala. Sebab perubahan sosial pada masyarakat memang tidak bisa diprediksi. Demikianlah penjelasan saya mengenai teori perubahan sosial. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.